Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Luki Lukman Hakim, mahasiswa eksekutif W38A. Izinkan untuk menampilkan hasil penelitian dengan judul perbandingan kinerja bank konvensional dan bank syariah sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Maulana Asy MBA. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sampai dengan Desember 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID pertama kali muncul di Wuhan pada tahun 2019 dan mulai masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020. Sampai dengan Desember 2020, konfirmasi jumlah positif di Indonesia sebanyak 751.603 jiwa dan jumlah meninggal dunia sebanyak 22.138 jiwa. Kemudian dengan adanya COVID ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama daya beli masyarakat yang menurun, kemudian yang kedua adalah ketidakpastian, dan yang ketiga adalah pelemahan ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini pada kuartal 2 di tahun 2020 turun dari sebesar 2,97% menjadi negatif 5,32%. Dan bahkan jika dibandingkan dengan kuartal 2 di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi turun jauh dari 5,05% pada tahun 2019 menjadi sebesar negatif 5,32% di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan di berbagai lapangan usaha. Seperti kita lihat di dalam kolom berikut bahwa sebagian besar lapangan usaha mengalami penurunan pertumbuhan dari kuartal 4 2019 ke kuartal 4 di tahun 2020. Beberapa industri cukup terdampak oleh pandemi COVID-19 ini dan dirasakan oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan, bahkan sampai merugi maupun pegawainya terpaksa dirumahkan, dipotong penghasilannya bahkan sampai dirumahkan. Akibat dari pertumbuhan ekonomi yang melambat ini juga mempengaruhi nasabah-nasabah perbankan, karena nasabah-nasabah korporasi yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan kemampuan membayar kreditnya kepada bank, sehingga impact-nya adalah rasio non-performing loan perbankan menjadi naik. Berikutnya kita lihat kondisi NPL perbankan nasional di tahun 2020, di mana pada kuartal 1 2019 nominal NPL sebesar 2,35% dan pada kuartal 4 2020 naik menjadi 2,73%. Di Indonesia sendiri berlaku dua bank sistem, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kalau kita lihat dari segi market share-nya, memang bank syariah ini memiliki market share yang masih lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Namun dilihat dari tren pertumbuhannya, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terus menunjukkan kenaikan dari sisi market share. Dan kalau kita lihat dari sisi akad pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, bahwa sebesar 46% menggunakan akad dengan murabahah. Dan kemudian 44,72% menggunakan akad bagi hasil atau musyarakah, dan 3,07% menggunakan mudharabah. Sedangkan 6% lainnya adalah menggunakan skema lainnya. Di sini bisa dilihat bahwa bank syariah hampir setengahnya menyalurkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil kepada nasabahnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah kinerja bank konvensional dan bank syariah sebelum adanya pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19, perbandingan tersebut dilakukan untuk sebelum masa pandemi, yaitu tahun 2019, dan pada masa periode selama masa pandemi, yaitu periode tahun 2020. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah yang pertama, apakah kinerja bank umum konvensional yang diukur berdasarkan kualitas aset selama masa pandemi lebih buruk dibandingkan dengan sebelum pandemi? Kemudian yang kedua, apakah kinerja bank umum syariah yang diukur berdasarkan kualitas aset selama masa pandemi lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ketahanan bank dalam menghadapi krisis karena pandemi COVID-19 yang dilihat dari kualitas aset bank, yaitu non-performing loan atau NPL untuk bank syariah dan bank konvensional. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan bank syariah dalam kegiatan penyimpanan dana di bank dan pembiayaan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dapat menambah pengetahuan tentang perbankan di Indonesia, serta dapat dijadikan bagi pembaca dan penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan, bahan diskusi, bahan referensi, dan bahan kajian lanjutan.
untuk melihat ketahanan bank konvensional dan bank syariah dalam menghadapi krisis yang terjadi. Landasan teori. Yang pertama adalah bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian menurut J.M. Swart, bank adalah badan usaha yang utamanya menciptakan kredit yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembiayaan sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Nah, berdasarkan POJK nomor 6, garis miring POJK titik 03 2016, tanggal 26 Januari 2016, tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti dapat dipisahkan berdasarkan kategori usaha dari kepemilikan modal inti. Yang pertama adalah Bank Buku 1. Bank Buku 1 ini mempunyai modal inti kurang dari 1 triliun. Kemudian Bank Buku 2. Bank Buku 2 ini mempunyai modal inti 1 triliun sampai dengan 5 triliun. Yang ketiga adalah Bank Buku 3 yang mempunyai modal inti 5 triliun sampai dengan 30 triliun. Dan yang keempat adalah Bank Buku 4 yang mempunyai modal inti lebih dari 30 triliun. Kemudian Bank Syariah. Menurut Antonio, Bank Syariah adalah salah satu perusahaan yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip syariah, antara lain pembiayaan atau jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan dari dua belah pihak, yaitu pihak yang mempunyai dana lebih dan pihak yang mempunyai kekurangan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian antara pihak bank dengan pihak lain yang berdasarkan hukum Islam untuk menyimpan dana dan atau memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diartikan sebagai berikut. Bahwa bank adalah yang menjalankan semua kegiatan usahanya menggunakan prinsip Islam, mencakup kelembagaan, organisasi, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah. Dan yang ketiga adalah unit usaha syariah. Ini adalah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan struktur organisasinya, di bank konvensional tidak terdapat DPS dan DSN, sementara di bank syariah adanya DSN dan DPS. Kemudian dari sisi penyalurannya, untuk bank konvensional disalurkan kepada aspek non halal dan halal, sementara di syariah itu untuk yang halal. Dari landasan hukumnya, konvensional menggunakan hukum positif, sedangkan syariah menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Kemudian dari prinsip penerimaan pendapatan, bank konvensional menggunakan bunga dan bank syariah menggunakan prinsip jual beli bagi hasil dan sewa. Untuk lembaga penyelesaian jika terdapat sengketa, di konvensional diselesaikan di BANI dan di syariah di BAMUI. Tujuannya dari bank konvensional adalah profit oriented dan untuk syariah adalah profit dan falah oriented. Hubungan dengan penyimpan antar peminjam yaitu kreditur debitur untuk di konvensional dan di bank syariah adalah bersifat kemitraan. Kredit atau pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Ayat 11 tahun 98, kredit adalah pihak peminjam dapat mengembalikan kembali kewajibannya setelah jangka waktu tertentu yang sudah disepakati dengan tambahan bunga berdasarkan pada penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dari dan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak yang mewajibkan atau debitur. Sedangkan menurut LBU, pada Bank Indonesia membedakan jenis kredit berdasarkan penggunanya menjadi 3, yaitu kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi. Non-performing loan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12 PB 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4 PBI 2018 tentang rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah di bank syariah yang disebut juga dengan NPF, pembiayaan yang penilaian kualitas asetnya berada pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Itu adalah yang disebut dengan non-performing loan. Nah, untuk menghitung non-performing finance atau non-performing loan ini adalah
bahwa total pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan dikali 100%. Nah, untuk kriteria penetapan peringkat risiko NPF dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sangat sehat apabila NPF-nya netnya kurang dari 2%. Kemudian yang kedua, sehat antara 2 sampai dengan 5%, cukup sehat 5 sampai 8%, kurang sehat 8 sampai 12%, dan tidak sehat lebih dari 12%. Penelitian terdahulu, Fitria Devi Safi alias menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh negara di dunia saat ini menyebabkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terguncang, sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan bank. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak muncul perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah sebelum masa pandemi dan pada masa pandemi. Kemudian Solahuddin melakukan penelitian tentang perbandingan tingkat risiko kredit setelah krisis global pada bank konvensional dan bank syariah. Studi pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat risiko antara bank konvensional dan bank syariah selama masa krisis global. Kemudian Suparwati melakukan analisa kinerja bank swasta sebelum dan selama krisis moneter menggunakan uji beda Penn-Sample Test dan Wilcoxon Sainz Test dengan hasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja bank swasta setelah krisis ekonomi. Kemudian Hamdi tentang bank umum konvensional dan syariah pada masa krisis menunjukkan bahwa bank syariah lebih dapat bertahan pada masa krisis. Stabilitas bank konvensional sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan bank syariah. Hipotesis yang dibentuk yang pertama adalah kinerja bank umum konvensional yang diukur berdasarkan kualitas aset selama pandemi COVID-19 lebih buruk dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, kinerja bank umum syariah yang diukur berdasarkan kualitas aset selama masa pandemi COVID-19 lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Metode penelitian. Sampel penelitian. Peneliti mengambil sampel data NPL bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia. Data dan pengambilan data adalah menggunakan data sekunder. Data laporan diperoleh dari OJK yang dilaporkan dalam SPI atau Statistik Perbankan Indonesia. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data NPL untuk bank umum dan bank umum syariah untuk periode 2019 dan tahun 2020. Data dan pengambilan data. Melakukan analisis statistik deskriptif, gambaran umum, nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasi. Kemudian melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan tahap ketiga adalah melakukan uji beda data dengan Wilcoxon Sainz Test. Hasil penelitian, deskripsi data. Untuk bank umum konvensional, kondisi NPL sebelum adanya pandemi COVID-19 berkisar antara 1,77% sampai dengan 3,61%. Nilai rata-rata dari angka NPL adalah sebesar 2,3 dengan standar deviasi 0,48. Selama pandemi COVID-19, kondisi NPL mengalami peningkatan dengan angka berkisar antara 1,93% sampai dengan 3,61%. Nilai rata-rata 2,49 dengan standar deviasi sebesar 0,46. Sedangkan untuk bank syariah, kondisi NPL sebelum adanya pandemi COVID-19 berkisar antara 1,78% sampai dengan 4,11%. Nilai rata-rata sebesar 2,8 dengan standar deviasi 0,7. Selama pandemi COVID, kondisi NPL mengalami penurunan dengan angka berkisar antara 1,51% sampai dengan 5,21%. Nilai rata-rata 2,75 dengan standar deviasi sebesar 1,02. Kemudian berikutnya adalah melakukan uji normalitas. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana hasilnya bahwa data penelitian menunjukkan tidak normal, karena nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Kemudian berikutnya, uji beda. Uji beda menggunakan Wilcoxon Sainz Test. Pada bank umum konvensional, NPL pada sebelum pandemi COVID-19 dan selama COVID-19 menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,0007. Nilai tersebut kurang dari 0,05 dan dapat diartikan data tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.
Nilai rata-rata NPS selama pandemi COVID-19 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum COVID-19 dengan hasil uji beda yang signifikan. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa kondisi bank umum konvensional selama masa pandemi COVID-19 lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan untuk bank syariah, hasil uji beda terhadap terhadap NPL sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19 menunjukkan nilai signifikasi 0,11. Nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga memperlihatkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Nilai rata-rata NPS selama COVID-19 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19 dengan hasil uji beda yang tidak signifikan. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa kondisi bus selama masa pandemi COVID ini tidak terpengaruh. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, bahwa kinerja bank umum konvensional diukur berdasarkan kualitas aset selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan, di mana kualitas asetnya lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, bahwa kinerja bank umum syariah diukur berdasarkan kualitas aset selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan hasil bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan, di mana kualitas asetnya lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Kinerja kualitas bus yang tidak terpengaruh akibat adanya pandemi COVID-19 ini disebabkan karena Bank Umum Syariah menyalurkan sebagian pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga lebih fleksibel jika dibandingkan dengan bank umum konvensional. Simpulan dan sarannya, yang pertama adalah memperdalam tentang analisa skema penyaluran pembiayaan oleh Bank Umum Syariah kepada nasabah. Kemudian yang kedua adalah memperdalam analisis terkait dengan bank umum syariah yang lebih unggul dibandingkan dengan bank umum konvensional pada masa pandemi COVID-19, sehingga dapat menemukan faktor apa yang menjadikan bank umum syariah lebih baik pada masa krisis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.